Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa kembali di channel Sultan Maghrabi. Alhamdulillah, semoga kita semua yang menonton channel ini mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang menonton ini apabila mempunyai kesusahan, mudah-mudahan Allah angkat kesusahan kita berkah sholawat Nabi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan suatu kisah keajaiban, di mana keajaiban ini dirasakan oleh seorang ibu di Suriah. Dikisahkan ada seorang ibu sowan kepada seorang ulama di Suriah. Seorang ibu ini menangis sampai sesenggukan beliau menangis. Akhirnya setelah lama beliau menangis, akhirnya beliau berhenti, lalu ditanya sama seorang syekh ini, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis seperti ini? Apakah engkau membuat dosa besar? Apakah engkau berzina? Apakah engkau mencuri?" Tanya si syekh ini. Ternyata si ibu ini diam sambil geleng-geleng kepala. "Lantas kenapa engkau nangis sampai segitunya ya, wahai ibu?" Nah, terus ibu ini menjawab, "Ya syekh, saya menangis bukan karena semua itu. Saya menangis karena Rasulullah sudah tidak lagi hadir di mimpi saya. Sudah 3 hari Rasulullah tidak datang menemui saya." Nah, terus si syekh ini bengong. Di dalam hatinya itu bergumam, waduh, kok bisa ibu ini bisa nangis seperti ini lantaran ibu ini tidak bermimpi Rasulullah. Nah, terus syekh ini penasaran dengan apa yang sudah ibu perbuat, sehingga amalan apa yang ibu amalkan, kok bisa bermimpi Rasulullah tiap hari. Lantas si syekh ini menanyakan ke seorang ibu ini, wahai ibu, amalan apa yang kau amalkan sehingga kau tiap hari bermimpi Rasulullah? Nah, terus si ibu ini menjawab, "Ya syekh, saya selalu membaca sholawat Nabi tiap hari tidak kurang lebih dari 15.000. Masya Allah, subhanallah." Lalu si ibu ini bilang, "Saya mulai dari kecil sudah bermimpi Rasulullah. Sampai sekarang, di saat ini saya sudah 3 hari tidak ketemu sama Rasulullah, tidak bermimpi Rasulullah." Lah terus si ibu ini terus menangis karena tidak bermimpi Rasulullah. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Seorang ibu ini selalu bermimpi Rasulullah lantaran membaca sholawat 15.000. Bahkan beliau dari kecil membaca sholawat sampai Rasulullah itu hadir tiap hari.
Bagaimana dengan kita? Bermimpi pun seumur hidup masih belum bermimpi Rasulullah. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar kalau kita bermimpi Rasulullah, teman-teman. Alhamdulillah bisa dipetik dari cerita ini bahwa kalau kita selalu mendawamkan sholawat, kita itu dipandang oleh Rasulullah. Kita itu dipandang sama Rasulullah. Dari cerita si ibu ini, sampai-sampai beliau nangis, sampai segitunya nangisnya. Nah, beralih lagi ke soal rezeki. Kalau kita selalu mendawamkan sholawat, apa tidak rezeki itu dituang sama Allah? Kalau sudah Rasulullah itu berdoa, kalau sudah kita dipandang Rasulullah, itu jaminan sudah. Maka dari itu marilah kita sama-sama dawamkan sholawat, karena keajaiban, karena bukan cuma keajaiban di dunia saja, lantas di akhirat kita semua itu dipandang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu melihat apa yang kita baca, sholawat yang kita baca itu Rasulullah itu mendengar. Maka dari itu marilah kita sama-sama mendawamkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau tidak sholawat Jibril, kalau kita mau dipandang oleh Rasulullah. Baiklah teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.